berkata, "Akulah Mesias." Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang, mana orang banyak ini sebagai pengikut Mesias yang disesatkan tersebut? Oke, saya jawab, sampai hari ini saya belum melihat Mesias palsu. Loh, lihat orang banyak yang mengaku pengikut Mesias itu mana? Pertanyaan saya, ini kan Mesias palsu. Betul, saya bukan. Pertanyaan Harus tergenapi dong, harus tergenapi. Anda percaya ucapan Yesus itu? Lah, betul? Berarti harus tergenapi. Betul, harus tergenapi. Berarti harus banyak orang menjadi pengikut Mesias, menjadi pengikut Kristus. Mana orang banyak di atas muka bumi ini yang Anda temui sekarang ini bergelar pengikut Kristus? Mana? Ayo. Saya jawab. Silakan. Jelas dikatakan nubuatan itu pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya Bang Zuma, siapa yang tahu kapan itu terjadi? Loh, sudah terjadi kok, udah terjadi. Harus terjadi karena itu nasihat Yesus kepada itu nasihat Yesus kepada orang di abad pertama, muridnya. Harus ada orang yang datang membawa-bawa nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Harus. Dan orang ini, makhluk ini menyesatkan banyak orang sehingga orang-orang yang disesatkan itu dikelompokkan menjadi pengikut Kristus. Jangan segan terhadap kebenaran. Katakan hak yang hak, batil batil. Silakan. Ya jawab Bang Zuma. Silakan saudara. Saya kalau diskusi sopan. Saya imani dan saya pastikan nubuatan Yesus pasti terjadi. Yes. Tapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Gak ada yang tahu. Oh salah, sudah terjadi. Mau kubuktikan? Mau kubuktikan? Buktikan. Oke, baik. Mesias palsu. Oke, saya buktikan. Saya buktikan. Saya buktikan. Baik. Silakan. Matius 24 nomor 3. Ketika Yesus ditanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan kamu. Kalau yang datang itu kamu, bukan penyesat yang ngaku-ngaku kamu. Karena katamu banyak penyesat yang datang memakai namamu. Untuk membedakan antara penyesat dan kamu yang asli itu apa? Yesus menjawab di mana? Matius 24 yang sama, data nomor 27, 29, dan 30. Tanda-tanda kalau aku yang datang adalah matahari menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku Yesus akan nampak sebagai anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan meratap. Seluruh manusia akan melihat aku di atas langit. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus di padang gurun, apakah disertai dengan tanda-tanda itu? Jawab. Oh, itu maksud jawaban. Itu pertanyaan. Oh yes. Gampang gue jawabnya. Ya silakan. Gampang. Silakan saudara, silakan. Yang pertama, ya, saya percaya dengan nubuatan Tuhan Yesus yang tertulis di 24 ayat ini. Matahari segala macam gue percaya, gue udah baca. Terus pertanyaannya, kalau begitu kan yang datang kepada Paulus bukan Yesus dong? Karena tidak tertulis dengan demikian. Gue jawab, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertemu. Bedakan. Kalau abang tadi mengatakan kedatangan Yesus itu di ayat 27, abang nggak lihat di ayat di atasnya. Yesus datang untuk apa? Untuk menghakimi. Yesus datang ke Paulus bukan untuk menghakimi. Berbeda kasus abang. Jadi di situ. Jadi yang datang kepada sekarang gue tanya abang, tertulis di mana di ayat di kitab manapun, mau di Al-Quran, Alkitab maupun apapun, kasih saya satu ayat yang mengatakan bahwa iblis bisa mencederai manusia. Nggak ada. Iblis hanya menghasut manusia. Iblis tidak bisa melukai manusia. Jadi saya buktikan yang datang kepada Yesus adalah, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Karena apa? Bisa baca tidak ada satu Markus ayat 5. yang mengatakan apa? Bisa baca Markus 5. Markus 5 ayat. Baca aja dari nomor 1 sampai nomor 20 bagaimana iblis telah menyiksa kemudian seseorang. Iya, betul.
Nah, berarti Anda mengatakan bisakah iblis menyiksa manusia? Bisa, itu buktinya. Bagaimana seorang manusia tersiksa dengan iblis? Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu, memukuli dirinya dengan benda-benda keras. Itu bukti menyiksa. Sekarang bukan itu permasalahannya. Jangan konsentrasi aja dengan permasalahan ini. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Langit kuasa-kuasanya akan berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, datang kepada murid Yesus, "Ya paman, aku bertemu dengan gurumu Yesus loh." Percaya enggak murid-murid ini? Sedangkan tanda-tanda yang disampaikan oleh gurunya itu tidak ada. Apa itu? Kami juga semuanya di Indonesia akan melihat Yesus di langit. Semua manusia meratap, dan matahari tidak bersinar lagi, menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apabila Nabi Isa yang benar-benar turun akan menjadi pertanda hari kiamat disertai dengan tanda-tanda tersebut. Matahari kemudian tak bercahaya, bulan menjadi tak bercahaya, bintang-bintang bertaburan kemudian berjatuhan, gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Sama seperti Al-Quran. Kira-kira murid Yesus yang asli percaya enggak? Aku bertemu dengan Yesus loh. Masa? Yes. Apa katanya? Tiada kemilau seindah sangsil. Tidak bisa. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 yang sama, "Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya." Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula nanti tanda kedatangan aku sebagai anak manusia. Makanya ketika Yesus asli yang datang menemui Paulus di abad pertama, maka kiamat terjadi pada abad pertama. Kenapa? Karena bulan tidak bercahaya lagi, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Tapi itu tidak terjadi, maka yang datang kepada Paulus yang membodohi miliaran manusia, itu bukanlah Yesus kami, tetapi itu adalah syaitan yang datang dengan membawa nama Yesus. Sampai di sini Anda paham? Sangat paham. Oke, gue jelasin. Silakan. Pertanyaan gue kepada Bang Zuma, di ayat 24 ini tentang penghakiman atau tentang apa? Tanda kedatangan Yesus. Iya, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi, betul? Yesus datang untuk menghakimi diikuti dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang datang tidak mengikuti tanda-tanda itu, tidak diikuti oleh tanda itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tetapi kalau matahari masih bersinar, bulan masih bercahaya, bintang belum berjatuhan, ingat, itu bukan aku. Sahabat Bahar, syukran. Gimana? Ini dalil. Makanya kami sangat bersyukur ada Nabi Muhammad datang kemudian sebagai pembawa kabar gembira. Coba nasihat Yesusnya kita dengarkan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Alhamdulillah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya Nabi, mengajarkan dirinya Rasul, dan kami pengikutnya kemudian yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi,
sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melontarkan iman kepada kami untuk beriman kepada Nabi Isa. Dan kami beriman bahwa dia adalah sosok yang lahir di tengah Bani Israel tanpa ayah, datang dengan berbagai macam mukjizat. Dia diutus kepada Bani Israel sebagai Nabi dan Rasul terkemuka di dunia dan akhirat. Sampai hari ini kami memuliakan beliau, kami menemani beliau. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi dihinakan, bahkan dianggap dia Tuhan oleh orang-orang yang pemikir lemah. Maka ketika dia mengatakan dia akan menyertai aku selama-lamanya, alhamdulillah, kami sampai mati akan beriman kepada Yesus. Dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada Bani Israel sebagai hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Hanya umat Islam yang berani mengatakan Yesus manusia mulia yang tak tersentuh oleh ludah orang kafir, tak tersentuh oleh tamparan orang kafir, tak tersentuh oleh tombak orang kafir, tak tersentuh oleh tonjokan orang kafir, yang tidak pernah tersentuh dengan upaya penelanjangan terhadap dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kami berlindung kepada Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan keji terhadap beliau. Maka apa kata Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14? Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan disibukkan dengan memuliakan aku, bukan dengan menghinakan aku. Orang Kristen ditanya, siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Yesus. Siapa yang kemudian ditampar dan diludahi? Yesus. Siapa yang ditonjok kemudian kepalanya dipukul pentungan? Yesus. Siapa yang dibagi-bagi pakaiannya sehingga dia telanjang? Yesus. Siapa yang ditombak sehingga dia mati di atas pohon? Yesus. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Bangga kalian dengan ucapan iman-iman kalian yang tanpa akal itu. Sedangkan dia menubuatkan, apabila roh kebenaran itu datang dan menghinggapi manusia-manusia, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, maka mereka akan memuliakan aku, bukan menghinakan. Apa artinya air mata terkucur di gereja dengan penderitaannya? Nonsense, bullshit. Yesus itu adalah hamba Allah, dia wakil Tuhan. Jangankan untuk menghancurkan Bani Israel, dunia ini pun bisa dihancurkan oleh beliau hanya dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, turunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Boro-boro dia yang dihinakan, dia dibunuh. Dia mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yudas tidak berhasil dong. Tentara Romawi tidak berhasil dong. Imam kepala mahkamah agama orang Farisi tidak berhasil dong. Yes, karena kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dengan kata lain, gagal. Berarti yang disalib aku, bukan. Iblis tak berhasil. Aku diselamatkan oleh Tuhanku. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sangat-sangat serius kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Jadi siapa yang Anda sembah yang bernama Kristus tadi? Ingat, di luar Yahudi adalah gugup. Siapapun yang memberikan kenyamanan, si anjing akan menuhankannya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang mendapatkan titel domba hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, yang nyamar-nyamar Bani Yakub disebut serigala. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Serigala. Ada data Bang Suma? Ada. Izinkan saya menguraikan data itu. Kejadian 49, sebelum meninggal, Yakub memanggil ke-12 anaknya. Lalu kemudian Yakub memberikan sabar. Udah kepanjang. Sabar, 1 menit. Dan timbang. Sabar. Oke. Kejadian 49, Yakub memanggil anak-anaknya dan menubuatkan anaknya satu-satu. Isyakar dipanggil, matanya dipanggil, kemudian Gad dipanggil, Naftali dipanggil, lalu kemudian Yusuf dipanggil, Benyamin dipanggil. Diterangkan nubuatan-nubuatannya.
Satu-satu diterangkan. Tibalah kemudian diterangkan tentang Benyamin di data nomor 27. Setelah diterangkan bahwasanya anak-anak yang lain satu-satu diterangkan bla 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 bla, tiba Benyamin. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, tukang rampas. Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku, aku adalah keturunan dari Benyamin. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Paulus mengaku keturunan dari serigala. Apa perilaku Paulus? Mengambil hukum Taurat lalu melemparkan, membagi-bagikannya kepada non-Yahudi. Jedar. Makanya tadi di awal kita membahas hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel saja. Kenapa ada di Kristen? Karena pendiri agama Kristen yang merampas Taurat itu dan membagi-bagikannya kepada orang yang diinginkan. Itulah yang terjadi. Oke, kembali kepada tema. Kristus yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria. Silakan. Syukran sahabat Zul, barakallahu fiik. Gua jawab semuanya narasi Bang Zuma 1 jam tadi, gua diam ya. Bukan 1 jam kawan, 1 minggu. Oke. Silakan. Jawabannya sangat gampang, sangat easy. Yang pertama, Tapi tidak benar. kenapa Yesus harus mati? Oke, saya nggak potong kan, Bang, sabar. Enggak, cuma nyelet Yang aja. pertama. Ya, lanjut. Kenapa? Oke. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Di perjanjian lama, Bang Zuma, ingat, kalau Bang Zuma pernah dengar cerita Musa, bangsa Israel bangsa Israel selamat karena apa? Karena sewaktu itulah diturunkan Tuhan kepada di tanah Mesir. Karena darah bangsa Israel selamat. Oke? Itu Bapa di surga sama bangsa Israel. Tuhan Yesus disiksa yang tadi Bang Zuma katakan, keluar darahnya, Bang. Ngocor tuh darahnya. Dengan darah Yesus kami selamat, Abang. Karena tadi yang sepakat di Matius 15, dengan iman engkau akan selamat. 1. Yang kedua, bagaimana kita membedakan Mesias palsu sama Mesias palsu atau yang benar? Saya katakan yang datang kepada Rasul Paulus adalah Tuhan Yesus yang asli dan benar. Buktinya apa? Sangat jelas. Di Matius 24, di situ dikatakan mereka hanya bernubuat, tapi tidak mau menderita. Di Kisah Para Rasul 9 jelas. Aku sendiri akan menunjuk kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Perbedaannya di situ. Apakah Paulus mau menderita karena nama Yesus? Mau. Buktinya apa? Paulus mati karena menyebarkan firman Tuhan. Clear. Itu bedanya. Perbedaannya cuma satu. Ya, bagaimana membedakan? Kita tahu itu Tuhan Yesus asli atau enggak? Di penderitaan. Karena yang namanya kasih, yang namanya cinta, itu harus ada buktinya. Apa buktinya penderitaan? Kalau cuma ngomong doang, seperti tertulis, orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus tidak selamat, itu maksudnya apa? Itu cuma omong doang, omdo. Tidak ada perbuatan. Karena orang Kristen itu bukan hanya berseru kepada Tuhan Yesus, tapi juga mengimani Yesus adalah Tuhan. Itu perbedaannya. Clear di situ. Saya jawab semuanya yang Bang Zuma katakan. Sangat easy. Ada lagi Bang Zuma? Oke. Jadi ini mau gereja. Ini jawaban orang yang putus asa. Orang yang sudah putus asa loncat ke darah. Imamat yang parah tuh. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, agar mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada manusia. Imamat 18 nomor 20, sabar. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Dan tidak ada pengajaran nabi-nabi mempersembahkan penebus dosa menggunakan manusia. Hanya penyembah dewa Molok
sabar, yang mempersembahkan darah manusia. Yesus memerintahkan mempersembahkan apa? Baca Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Imamat dua. Sabar. Nanti giliran Anda. Martin sabar dulu ya, satu-satu kita selesaiin dulu ya, sabar. Ya. Jadi Langsung Yesus malam gereja. Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Itu yang pertama. Kemudian ketika Anda mengambil data di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tadi sudah saya katakan kepada saudara, kalau orang Kristen penyembah Kristus ini bernarasi supaya dianggap mereka benar, mereka akan mencomot-comot dalil di kitabnya Yahudi yang tak ada hubungannya dengan mereka. Yesus ingin dibunuh, itu bukan karena tebus dosa, bukan. Yesus ingin dibunuh karena mereka orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Di mana itu tertulis? Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Hari ini juga Imam Kayafas, imam besar Yahudi, bernubuat bahwa Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Itulah alasannya kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Nabi Paulus mati mengenaskan, itu karena menggenapi nubuat. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat kulub, maka dia harus dibunuh, dihilangkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Galatia 5 nomor 2, dia membantah perjanjian kekal Tuhan. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Dia menantang Tuhan, maka Tuhan mengatakan barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, maka dia harus dibunuh, dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah memberitakan untuk menghilangkan perjanjian kekalku. Yang ketiga, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, barang siapa yang berkata mengatasnamakan diriku tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya, maka dia harus dibunuh. Paulus sedang menggenapi itu, kawan. Jangan salah tafsir ente. Demikian. Ya udah, gue mau turun. Silakan. Diskusi lagi, tapi gini Bang, coba gue jawab. Silakan. Ya, terima kasih waktu diskusinya. Sama-sama. Gini. Ya. Sebentar sebelum saya turun gini. Di kitab Musa, ya kan, abang ini jangan standar ganda, abang ini harus fokus. Di kitab Musa kan dikatakan, abang katakan itu perintah hanya untuk bangsa Israel, betul? Yes. Betul? Ya. Yes. Artinya pengorbanan dalam pengorbanan hewan itu hanya untuk bangsa Israel. Terus pengorbanan Itu manusia untuk manusia. siapa? Semua bangsa. Dari mana firmannya? Semua bangsa. Dari mana firman Tuhan bahwa menebus dosa untuk bangsa menggunakan manusia? Oke, good. Oke. Tadi ketawa mulu. Sebentar. Oke, panggil Yesus Kristusnya, Bang, yang datang ke padang gurun itu masuk ke tubuh Anda untuk hadapi saya. Bentar. Ya, pakai bahasa roh mungkin. Saraba-raba kamu kuraba aku meraba kamu, kita sama-sama meraba-raba. Ha ha. Hi ha ha. Sebentar. Ya, Ada ayatnya, sabar. silakan. Gak kuat aku. Kenapa usah ketawa? Hostnya suka sama siapa? Sama Zuma atau sama saya? sama kamu, caramu. Dia suka caramu, kawan. Anda mau ke gereja mungkin sudah waktunya sekarang, silakan. Oh sudah, nanti kita diskusi lagi. Baik. Nanti gua kasih ayatnya. Siap saudara. Thank you ya semuanya. Iya, sehat Selamat selalu. Siang. Makasih. Makasih. Iya. Ingat, kita nanti belajar lagi sama-sama ya. Jangan bosan ke sini.
Nggak kuat. Uh. Ayo, siapa lagi yang sudah bosan di Kristen, silakan naik. Saudara-saudara yang sudah pulang dari gereja atau mau ke gereja sore, mampir dulu ke sini ya. Naik ke sini minta, Bang Suma saya mau ke gereja bang. Ya, dari sekte mana? Saya mau Dari debat sama pendeta. Iya, ada pertanyaan nggak buat pendeta Bang Suma? Ajarin dong. Gitulah. Naik sini lah teman-teman. Ya, itu bagi yang udah bosan di Kristen ya, silakan debat pendetanya. Minta materi sama Bang Zuma. Ini Pak Martin kita naikin lagi ya, yang tidak sabaran dari tadi, motong-motong mulu. Ya Pak, selamat bergabung Pak. Terima kasih buat waktunya. Ya, kalau naik di room kayak gini tuh sabar ya Pak ya, satu-satu biar tertib, oke? Lain kali tolong dikondisikan ya. Terima kasih. Iya, mau bertanya sama Bang Suma, sama si Suma itu. Ya, silakan, minimal 10 pertanyaan silakan. Satu aja dia tidak bisa jawab itu. Iya, saya bertanya kan, kalau dia memang tahu Al-Quran, saya tanya. Silakan. Al-Quran dengan hadis dengan apa itu supaya dia jangan ngoceh tentang Alkitab yang bodoh dia itu. Iya, kan Pak silakan. Al-Quran itu ilmu yang sangat tinggi, itu kalamullah. Iya, Al-Quran Kalau tinggi, tapi orang lu yang tidak paham. kesulitan atau Lu orang yang tidak kesusahan untuk Ya, sekarang saya memahami, tanya. mungkin karena orang itu masih Iya. perlu belajar, perlu sekarang saya mengkaji dan seterusnya. Jadi Iya. kalau saya tidak bisa jawab itu karena itu kalimat Allah, bukan kalimat manusia. Berbeda dengan Bible. Iya. Semua semua orang bisa paham. Yang Lu penting hanya pakai kritik akal. agama orang, tapi agama lu sendiri lu tidak tahu. Iya, karena agama saya itu berat, ilmunya tinggi. Nggak sembarangan orang bisa paham. Lu aja nggak tahu Al-Quran. Lu Kan saya sudah bilang, Al-Quran itu kalimat langit. Yang untuk memahaminya itu harus dengan ilmu. Sedangkan Bible tidak perlu ilmu, cuman doktrin dan dogma. Itu perbedaannya. Lu sumpahin sama Tuhan logika saja, doamu itu mana? Tuhan logika lagi siapa? Ya buktinya dia sudah murtad. Tak ada bencana yang paling besar di atas muka bumi ini selain kehilangan iman. Orang boleh kehilangan harta, orang boleh kehilangan istri, orang boleh kehilangan anak-anak, boleh. Tapi kalau kehilangan iman, itulah musibah terbesar yang terjadi kepada manusia. Karena dia aman-aman aja. Ya, orang-orang kafir memang aman-aman aja. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul Lu nggak kafir. bisa jawab pertanyaan Di dia. dunia ini orang-orang kafir itu hidup laksana di surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang Apa kafir. yang lu omong itu nggak nyambung. Sekarang saya tanya. Silakan aja, silakan. Saya tanya kalau lu tahu tentang Al-Quran, saya tanya. Kalau saya tidak tahu itu karena ketinggian ilmu Iya, Al-Quran kalau lu dan tidak tahu, berarti lu keminiman bodoh. ilmu saya. Lu bodoh. Jangan alasan. Iya, satu ketika Silakan. Muhammad memberikan Silakan. darahnya kepada sahabatnya untuk Silakan. disimpan. Tetapi sahabatnya itu meminum darah dan kencing. Saking cintanya kepada baginda Ya, Rasulullah baik, Muhammad baik, sallallahu baik. alaihi wasallam. Sekarang Dia benar-benar mencintai Muhammad Rasulullah. berkata, kalau kamu meminum darahku, maka engkau tidak akan ke neraka, tetapi melainkan Tidak ada seperti itu dalilnya. Nah, itu. Nah, Gak ada dalilnya kayak begitu. Gak ada. nah. Jangan kamu menipu di sini. Dalilnya itu tidak ada. Justru dalilnya Rasulullah minta dibuang. Iya, tapi diminum. Kenapa dia minum? Nah, Ada yang perintahkan tidak? iya makanya Enggak, saya tanya. Dia minum karena dia diperintah tidak? saya belum Dia meminum diperintah tidak? Tidak diperintah, disuruh. Tidak disimpan. diperintah. Disuruh buang Saya kan? belum bertanya. Disuruh buang Saya kan? belum bertanya. Saya Disuruh belum buang kan? bertanya. Disuruh Saya belum buang bertanya. atau disuruh minum? Saya belum bertanya. Disuruh buang atau disuruh minum? Tadi kan Anda Disuruh berbohong. simpan, bukan buang. Tadi Anda berbohong, disuruh Disuruh simpan. minum. Disuruh simpan, tapi Mana dalilnya disuruh simpan? Tapi Silakan. sahabatnya itu Silakan kan minum. tunjukkan dalilnya kepada saya. Dia disuruh simpan. Silakan. Dalil. disuruh simpan, tetapi sahabat Dalil. itu meminum. Dalil. Sebutkan kita dalilnya lihat di mana? Bahwa Muhammad berkata kalau Dalilnya di siapa yang mana? meminum Di dalilnya, di dalilnya, di dalil. Buktinya Jangan begitu. habiskan waktu saya, kawan. Yang saya minta bertanya dalil. begini.
Boleh saya minta dalil? Al-Quran itu dilarang untuk meminum darah. Yes. Tetapi Muhammad berkata, siapa meminum darahku dia tidak akan kena neraka. Mana dalilnya bahwa dia memerintahkan kemudian orang minum darahnya? Lu tahu ya? Lu Mana tidak tahu ya? Iya, saya tidak tahu. Tanya. Saya tidak Kalau tahu. saya kasih tunjuk dalilnya, bagaimana? Mari silakan, mari. Tunjukin, Pak, tunjukin, Mari, Pak. mari. Tunjukkan, Coba tunjukkan. Tunjukkan, tunjukkan. Nah, Tunjukkan. ini Ini tidak mana? pernah baca Al-Quran, hadis ya seperti ini. Anda boleh di toilet di pinggir sudut kanan tunggu nenek-nenek habis itu Anda Lu yang cebokin. hanya keluar-keluar, tapi Saya minta lu sendiri dalil, lu tidak Anda tahu. tidak kasih dalil. hadis lu sendiri lu tidak tahu. Saya minta dalil, Anda tidak kasih dalil. Kalau Katanya saya berbicara hebat. Bible, saya kasih dalil. Katanya hebat. Yang lu kasih tunjuk itu dalil itu lu punya Ya otak. silakan, kamu Bukan tunjukkan luar. dalil. Itu yang Silakan. lu punya otak itu. Kalau kami di gereja itu anak sekolah minggu saja paham. Iya. Pak emak-emak ya. Iya. Bentar. Boleh. Diam dulu. Boleh Anda Oh dia salah. Iya, jadi Anda ini tidak paham tentang Al-Quran. Pak Martin, kami tidak membiarkan Anda berbicara sebelum menunjukkan datanya. Tidak tahu tentang silakan Silakan. Anda tunjukkan ke saya, silakan. Saya butuh Anda hanya dalil. diperkenankan menunjukkan data, bukan baca. Saya butuh dalilnya. Saudara, saya butuh dalilnya. mana? Mana? Dalilnya mana? Dia kalau ada bagaimana? Iya, tunjukkan aja. Ini Tunjukkan. katanya orang pintar, orang hebat. Kami tidak butuh bacot, kami butuh data. Silakan. Kesempatan Anda hanya untuk menunjukkan data. Selain itu silakan turun. Kata kawanku Andian, otak Anda itu cuma 0,2%. Kata kawanku, otak Anda cuma 0,2% katanya. Mana dalilnya? Kalau saya mengatakan Kristus palsu kan saya bawa dalil. Matius 24 nomor 24. Kan gitu, Otakmu yang Bang. palsu. Loh, dalilnya ada Matius 24 nomor 24. Lucu ente, dalil ada Anda tolak. Dalil tak ada Anda katakan Dia- ada. Lu tidak paham ceritanya itu, lu tidak paham. Ya sudah, coba Anda jelaskan ke saya, silakan. Lu tidak tahu. Silakan Buat Anda apa saya jelaskan. cerita terhadap Oh. mutiara yang saya sampaikan kepada Oh, babi. itu ucapan Yesus kepada orang Roma. Karena Anda Itu ucapan- mutiara ke babi percuma. Anda tahu kalau kami orang Kristen keluarkan mutiara ke babi itu percuma. Jadi buat apa dijelaskan sedangkan Anda Pak Martin, Anda hanya bisa open cam ya. Loh, Bang Zuma hilang. Ini serius Bang Zuma kena tombak ya? Waduh. Wah, kena tombak guys. Kena tombak. Bentar. Bang Zuma ganti akun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Akulah Bang Zuma yang kamu tombak. Oke, sahabat-sahabat, kita masih lanjutkan lagi materi kita. Belum ada yang sanggup ya. Dari pagi kita sudah kurang lebih 4 jam. Belum ada satupun dari teman kita yang bisa membuktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria.
Tetapi justru cenderung kemudian mereka sesak napas, ya, lambung asamnya naik, urat asamnya juga kambuh, ya. Itu yang terjadi dari sekian banyak kemudian peserta yang hadir di sini. Tak ada satupun mereka yang bisa memberikan argumentasi yang berdasar kepada ilmu yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Bible itu sendiri. Malah yang kita lihat, mereka memperlihatkan pertentangan terhadap Bible. Mereka menentang apa yang ada di dalam Bible mereka, dan mereka mencoba untuk menggunakan doktrin agama yang justru bertolak belakang dengan dalil kitab agama. Jadi dalil di dalam kitabnya bertentangan dengan apa yang diuraikan. Karena sejatinya selama ini yang kita lihat, apa yang mereka tegakkan itu mereka tegakkan kemudian tidak berdasar terhadap pengakuan atau pengajaran Yesus itu sendiri. Sehingga yang kita lihat saudara-saudara kita ini kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan mereka berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus. Justru cenderung mereka berguguran karena tidak sanggup memberikan bukti berdata yang dibutuhkan di dalam materi ini, sehingga yang nampak hanya lambung asam dan penyakit-penyakit biasa yang muncul, emosi, kemudian jengkel, hujat, nista, larinya kepada Nabi Muhammad, larinya kepada Al-Quran, larinya kepada Islam. Padahal materi ini dua arah. Siapakah penyesat itu? Apakah Nabi Muhammad atau Kristus? Kalau berdasarkan Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu manusia suci, manusia mulia. Kalau berdasarkan Bible, silakan. Ada nggak Nabi Muhammad dikatakan di situ sebagai penyesat? Nah, kalau Al-Quran, wa idza khusiran nasu kanu, jelas itu. Wa idza khusiran nasu kanu lahum bi ibadatihim. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, itu jelas tuh. Kalau saya salah tolong ditegur. Ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya pada hari penghimpunan nanti manusia akan dikumpulkan, semua apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh yang mereka sembah selain daripada Allah. Itu yang terjadi saudara-saudara. Dan di dalam Matius 7:22 sampai 23 betul. Mereka diusir, mereka diingkari dan dikatakan sebagai penyesat. Nah, inilah teman-teman sampai harus teman-teman Kristen ini harus membuktikan. Kenapa? Karena Kristen ini agama syiar. Agama syiar itu maksudnya memiliki amanat agung yang harus disampaikan kepada orang Islam. Mereka harus mengkristenkan, karena jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nah, Islam ini kan juga bangsa. Jadi mereka harus menjadikan Islam juga ini sebagai pengikut daripada Kristus. Begitu juga dalam Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kita sebelum kemudian dibaptis, ya kita harus bertanya dulu dong. Apa dasarnya Anda membaptis saya? Setelah saya dibaptis, saya mau diapain? Saya menuju kemana? Siapa yang saya sembah setelah dibaptis? Nah, setelah mereka jawab, kita sampaikan argumentasi kita berdasarkan Bible. Bahwa saya tidak mau menyembah Kristus. Kenapa? Karena menurut Yesus sendiri harus waspada kepada penyesat yang bergelar Kristus. Kan begitu teman-teman. Nah, jadi materi ini adalah membentengi akidah umat Islam dari ajaran menyembah kepada Kristus. Kita harus menghindari menyembah Kristus karena terindikasi Kristus itu penyesat berdasarkan Matius 24 nomor 24. Jadi penyesat itu gelarnya Kristus, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Nah, untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus yang benar, ya tanggung jawab saudara Kristen untuk membuktikan itu. Karena yang kita tahu, Kristus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Sedangkan kalau ada Kristus lain, ya berarti itulah yang diinformasikan oleh Yesus agar waspada kepada Kristus penyesat. Itu teman-teman. Di tab-tab ya, layarnya masih ini, teman-teman masih goyang ini. Dilaporkan ada sekitar 4.000 manusia yang sedang menombak dari bawah.
akun kita ini, akun sahabat Bang Suma ini sedang digoyang, teman-teman. Ada laporannya di sini. Mungkin ini saudara Suma kalau tidak bicara diturunkan aja, kayaknya dia merepot deh. Merepot ini dia nih. Selamat siang. Atau tukang repot doang? Iya, dia bilang iya. Ditep-tep teman-teman. Bang Zuma sholat asar dulu atau aku dulu? Bisa dirimu dulu deh. Di sini belum. Sedikit lagi di sini. Atau mau saya dulu? Boleh? Serah. Ya, atau kalau begitu tunggu dulu, belum waktunya soalnya. Yaudah saya dulu aja lah. Ya udah. Jangan lupa wudhu. Jadi dia lah. Host kurang peka, iya. Kamu aja jadi hostnya sini naik. Udah saya sholat dulu. Oke teman-teman, host kita lagi ibadah. Kita tengok dulu di bawah. Kemana tahu ada narasumber selain Bang Zuma untuk sebagai cadangan ya, sebagai tenaga cadangan di bawah. Saya mau ibadah juga dulu. Ada nggak narasumber kita bisa naikkan dari Apologet Islam Indonesia? Karena kita tidak ini ya teman-teman, tidak, saya sudah pesan kepada teman-teman agar jangan sembarangan memberikan ruang kepada siapapun yang tidak kita kenal, yang tidak berafiliasi dengan API. Soalnya bukan apa-apa, orang semua bisa berbicara ayat suci, orang semuanya bisa berbicara tentang nasihat-nasihat, menasihati orang semua bisa. Tapi tidak semua orang bisa itu menjaga amanah. Ada yang kemudian mengatasnamakan agama, berbicara ayat-ayat, membabat kemudian teman-teman di luar Islam, membahas tentang teman-teman di luar Islam, berdebat dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Tapi ketika malam datang, seorang diri dia manfaatkan situasi mendekati perempuan-perempuan. Ada yang kayak begitu, maaf ini maaf. Jadi saya minta kepada anak-anak API, jangan sembarangan orang baru tiba-tiba dikasih ruang untuk menjelaskan, memberikan materi segala macam. Tiba-tiba dia diangkat sebagai narasumber. Ujung-ujungnya besok-besok merusak, banyak yang jadi korban. Entah itu materi, entah itu ada yang video call dan segala macam. Nah ini yang kita hindari. Maka tidak sembarangan kemudian kita angkat narasumber meskipun mereka orang yang tahu ilmu, tapi kalau tidak tahu adab, tidak takut kepada Allah, itu juga kita nggak bisa kasih ruang. Banyak orang yang bisa bicara, banyak orang bisa berlata-lata, berasap-asap, mulutnya berapi-api, banyak. Tapi kelakuan tidak seimbang dengan perbuatan. Pada saat di depan umum dia so alim, tapi di belakang dia kayak setan. Banyak yang kayak gitu, sehingga merusak kemudian pergerakan dakwah Apologet Islam Indonesia. Jadi maafkan saya sebagai ketua pembina ketika anak-anak API ini saya minta batasi narasumber, meskipun mereka itu pakai hijab, pakai jilbab, pakai apa segala macam. Tapi kalau perbuatannya tidak sesuai dengan mulutnya, yaitu adalah pendusta besar. Allah di dalam surah As-Saff mengatakan ya, pendusta itu adalah mereka yang berbicara tentang sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan. Pandai dia menasihati orang tapi dia sendiri hancur. Di belakang layar entah apa-apanya dibikin. Bagus kalau dia tidak apa namanya itu istilahnya ya, video call kayak gitu kan ya, merugikan diri sendiri. Orang rekam videonya itu karena nafsunya diikuti. Nah itulah manusia. Jadi tidak sembarangan kemudian saya izinkan untuk menjadi narasumber meskipun titelnya itu berderet. Entah siapa-siapanya titelnya lah baco lah bedu. Tapi kalau tidak sesuai dengan perbuatannya, kita suruhlah mereka cari medan sendiri. Jangan ikut mengotori gerakan-gerakan Apologet Islam Indonesia ini. Bukan saya sok suci, enggak, bukan sok suci, bukan. Minimal saya yang kotor ini jangan lagi tambah kotor.
dengan dikelilingi orang-orang yang kotor, kan begitu. Ini Dinda Ayubi, oh bukan, Al Ayubi. Dia kah ini? Maaf ya teman-teman, saya belum bisa naikkan ya. Kemana orang-orang api ini? Kok sudah pada lebaran ke hari ini? Banyak kali yang minta permintaan naik ini. Banyak teman-teman. Mana ya? Sabar ya teman-teman yang dari tadi sudah 4 jam mendengarkan saya, silakan rehat sejenak sambil ngopi-ngopi tunggu buka puasa. Kita tunggu moderator kita tunggu teman-teman kita yang ingin naik. Sabar. Bang Suma kok jadikan yang kayak gitu candaan? Namanya juga bercanda. Kalau orang beriman, ya nggak mungkin lah Bang Suma mengatakan kita ngopi-ngopi sambil buku puasa katanya. Berarti boleh. Alamak. Puasa itu hanya untuk yang beriman. Kalau tidak beriman ya tidak wajib. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman kan? Yang tidak beriman tidak diwajibkan puasa. Artinya Anda tidak beriman. Kalau tidak beriman tidak wajib puasa. Artinya Anda tidak dipanggil untuk berpuasa. Jadi kalau besok hari Anda meninggal masuk neraka ya tahu diri. Karena tidak beriman. Jangan juga Anda katakan mari kita ngopi-ngopi sambil tunggu buka puasa. Anda buka betul-betul ngopi. Begitu kawan. Kemana lah teman-teman saya ini? Atau teman-teman yang lain ini mereka lagi buka komal juga ya? Halo, Saudara Rinaldo. Waalaikumsalam. Waduh. Bisa dinaikin sama Bang Zuma, alhamdulillah. Dari mana Bang? Dari Jambi, Bang. Dari tadi. Kok bisa? Dari Jambi, Bang, Jambi. Oh, dari Jambi. Jambi. Kalimantan mana itu Bang? Jambi. Jambi Sumatera, Bang. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Tengah, Bang, Jambi. Oh, Sumatera Tengah. Kalau Sumatera pinggir itu daerah mana? Jauh nggak dari Medan? Medan bisa juga, Bang, dibilang. Oh. Medan, Lampung kan daerah pinggiran kan, Bang. Oh gitu, iya. Gitu, Bang. Siap, abangku sehat selalu ya Bang ya. Iya, Bang, sama Bang. Sehat-sehat juga, Bang. Muslim abang ini? Alhamdulillah Muslim, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nyimak aja, Bang, tadi di bawah nyimak sedikit. Karena ada yang mau ditanya-tanyain juga, tapi ya nyimak aja lah. Iya, siap. Kita tunggu narasumber dulu yang lain ya Bang ya. Siap, Bang. Makasih, Bang Zuma. Baik, sama-sama saudaraku. Izin turun, Bang ya. Silakan Bang, silakan. Ini di Selamat atas. siang Bang Zuma. Siang bos. Apa kabar? Siang Bang Zuma. Siang. Apa kabar Bang? Halo Bang Zuma. Iya dengar? bos. Bisa. Halo Bang Suma. Apa kabar? Halo. Halo juga. Selamat siang. Apa kabar Bang? Selamat siang juga Bang Zuma. Iya siang Bang. Begitu aja terus sampai Gimana besok. kabar baik Bang Zuma? Iya baik. Gimana Bang? Saya maunya kita berdebat itu gimana ya Bang ya? Kita berdebat itu empat mata Bang. 4 mata. Bisa. Bahaya itu Bang. Kalau cuma 4 mata.
Ya. Kita suruh yang lain Gimana, tutup Bang? matanya, merem. Kebetulan kebanyakan dari mereka teman-teman kita ini lagi ngantuk. Gimana? Ya. Nah, kalau di apa kayak gitu mah itu apa ya kayaknya Bang ya? Ya kan saudaraku ini kan maunya Kita- empat mata aja. Pernyataan orang-orang apa ya Bang ya? Jadi yang lain kita suruh tidur, tutup Ya, mata aja. maksudnya empat mata berarti nasi ketemu langsung Bang, gitu. Oh, Ketemu langsung Bang, gitu. bukan empat mata berarti yang lain bermata Bang. Itu mah Kirain. Saya di Makassar, Bang. Kalau mau empat mata. abang kadang-kadang abang. Iya. Kirain teman-teman kita disuruh enggak, tidur. Gini aja Bang, saya ngundang abang, kita ke Flores, abang ke Flores gimana? Saya ke Flores. Kapan itu, Bang? Ya, Kemarin. ya dari abang aja kapan? Saya ke Flores. Kapan Ya, itu, Bang? Kemarin. Jadwal abang aja. Nah, di sana Saya mintanya abang ke Flores kita tapi kalau saya datang banyak Gimana, orang Bang? pasti ya, Bang. Pasti Di sana, banyak. di sana. Yang kawal saya pasti ada beberapa orang. Ya Nanti nggak apa-apa lah Bang, namanya kemana-mana. Nggak, maksud saya nanti aman nggak saya di Kalau sana? abang bawa Soalnya orang juga nggak apa-apa, orang. Nah, loh, kenapa so- nggak aman Bang? banyak yang benci sama Bang Suma, Bang. Apalagi di Flores. Namanya kita beda-beda pemikir. Yang penting jangan menghujat aja lah Bang. Kalau Iya. abang merasa nggak menghujat, berarti kan enggak, kan gitu. Iya, itu tidak bisa dijadikan alasan. Datang-datang di sana langsung dihantam balok-balok. Kalau Anda yang dihantam sih nggak apa-apa. Aman Bang. Kalau Hmm. yang mau menghantam siapa sih Bang? Di negara ini negara hukum loh Bang. Banyak Semua loh orang yang mau berbuat seperti itu Bang. Apalagi orang Flores, saudara. orangnya toleransi tinggi Bang. Iya tahu, tapi saya banyak diancam sama orang dari situ. Biasa naik di Komang, kau pergi ke sini di Flores. Patuh dengan hukum Bang. Iya, tapi saya ngalami ya, Bangku. Saya selalu dinaik orang-orang dari sana. Terus saya diancam, disuruh saya ke Flores. Kau ke sini, Flores, kau kubunuh kau nanti. Nah, itulah yang saya takutkan. Kalau semuanya saudara kita babi, seperti abang ayam ini ya, potong mau digorok Bang. itu dia makanya yang kita takutkan itu. Emangnya ayam potong mau digorok Bang? Iya. Kan, tapi kan abang datangkan pasti lewat jalur resmi Bang. Nanti kan kita sediakan tuangnya. Kan gitu Bang. Ah, bagus itu. Emangnya abang mau datang ke halayak banyak kan, ke halayak ramai kan nggak mungkin Bang. Iya. Bagus itu, Bang. Nanti tinggal di ini aja. Tinggal disampaikan kepada Bang, nanti. dari pihak kita juga untuk ini. Di Bandung gimana, Bang? Di Bandung enggak bisa. Oke Bang. Oke siap. Oke siap Bang. Oke Bang ya, saya minta izin turun ya Bang. Aku cuma nyampein itu aja Bang. Iya, silakan. Salam sehat buat Bang Suma, terima kasih. Siap. Makasih, hati-hati di jalan, Bang ya. Sudah, Dinda, saya udah azan di sini. Sudah silakan abang sholat gantian. Oke, silakan, makasih ya. Teman-teman izin sejenak. Assalamualaikum. Nanti kurang lebih 15 menit, silakan. Siap. Kita gantian sholatnya ya guys, karena waktu kita sama. Jadi yang belum sholat sabar ya, jangan buru-buru kalau belum waktunya. Kita udahan ya. Teman-teman Kristen yang sudah bosan di Kristen atau mau belajar Kristen, sama Bang Zuma aja sini. Yang mau ke gereja sore, mau debat sama pendeta, cari materi dulu sama Bang Zuma. Silakan ya. Mbak Cebi wilayah mana? Wilayah sini. Dipilih dulu ya. Semoga aja Kristen. Iya, karena aku turun tangga dikit aja udah ngos-ngosan. Biasa. Udah tua. Loh, kok saya salah naikkan orang? Selamat sore. Turunin aja Bu, turunin Bu. Oh iya. Mohon izin. Minum dulu. Gimana minum? Puasa minum gimana sih? Kita pilih dulu kira-kira mana yang Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik, bisa pakai data. Kita pilih dulu. Teman-teman yang muslim dari 85 ya. Mungkin ada yang muslim, tolong di cancel dulu requestnya. Kasihani saya. Milihnya susah guys.
Biasa. Turun tangga dikit aja udah ngos-ngosan saya. Maaf ya. Ini ada Ustadz Abu Hadid. Mana tadi? dipilih yang oten. Atau teman-teman yang Kristen yang mau naik, silahkan typing saya Kristen gitu. Nanti saya jambak. Tapi jangan di private ya akunnya ya. Tolong. Ini Bang Badi dulu aja. Loh, kok beda orang? Mana tadi Ustadz Abu Hadid? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Bang Zuma kemana? Bang Zuma? Alhamdulillah baik. Ya, ada ten oten sahabat-sahabat Kristus, kekasih-kekasih Paulus yang mau 20 juta. Pilih dan pulihkan ini di daftar request ini. Ya, yang mau 20 juta hamba Kristus, sahabat Kristus, kekasih-kekasih Kristus, silakan naik. Hadiah menanti 20 juta. Ya kalau dapat ya bagi-bagilah sedikit, barang 1 juta 2 juta gitu kan. Nah, itu. Ini harusnya Kristen sih. Harusnya. Kalau nggak Kristen kita Kristenin aja. Ya, jangan. Bahaya. Nggak boleh. Loh, saya udah info loh, yang boleh request hanya yang Kristen. Gitu loh. Saya di Kristen kan, saya Kristen. No. No. I'm not Christian. Halo, Seven Shopping. Pajak 1% boleh lah, pajak 1% nggak masalah. Seven Shopping, selamat sore. 1, 2, 3. Oh, minta diturunkan dia. Oke, yang Kristen, yang mau 20 juta aja yang naik, yang nggak mau jangan naik. Ya gitulah. Sip. Ukhti Cebi. Nah, begitu ya. Yang mau naik, yang mau 20 juta aja, yang nggak mau 20 juta. Lumayan itu 20 juta biar bisa bayar per bulan berapa tahun aja tuh. 20 juta bisa uang muka iPhone 16. Buat Udah dapat lagi gitu. Ya, tapi kalau dapat ingat saya. Tapi saya yakin sih nggak ada yang dapat, nggak bakal dapat itu 20 juta. Tahu lah. Bu Darni, ada Bu Darni di bawah. Bu, naik Bu, silahkan Bu. Kursinya 5 buat ibu semua, borong Bu. Boleh. Ya nanti gampang, kalau mereka dapat, saya dikasih, saya bagi-bagi lah. Biar 1 orang 1000, yang penting semua dapat ya. Bapak ya. Semua di bawah. Kalaulah itu nanti ada teman Kristen yang dapat hadiah 20 juta, pasti kita diingat lah yang di Komal kan gitu. Nah, nanti saya bagi semua yang di bawah yang muslim-muslim. Entah mau 500 perak, yang penting kan dapat semua. Oke. Sip. Ada yang komentar suara terlalu keras. Oke, biasalah suara-suara saya memang lantang kayak gini, keras kayak begini. Yang Hati-hati debatnya Hello memang Kitty. suaranya seperti itu. Hatiku Hello Kitty. Ya semua dapat. Ya silakan daftar ya. Yang mau dapat itu. Ya, yang penting saya dapat dulu lah. Itu. Ya saya ingat pokoknya. Denny siapa lagi? Pokoknya semua. Oh, itu ada Kristen itu. Mana? NKRI. Oh, Kristen silakan. Oke, saya tarik ya. Ya, oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Biar gampang. Tepuk tangan. Ya. Tapi masalahnya apa? 20 juta ini buat yang mana ini saya nggak tahu. Pertanyaannya apa? Cewi. Ya, Arnold, selamat sore.
Arnold, selamat sore. Sore. NKRI, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ini boleh nggak saya tanya dulu nih? Bang Arnold, Bang NKRI, boleh nggak saya tanya dulu nih? Halo, iya Bang Arnold, di monitor. Boleh nggak saya tanya duluan? Saya mau 20 juta. Ya, justru saya mau tanya, Bang, kalau dapat 20 juta jangan lupain saya ya, Bang ya. Ya, Saya dapat nggak nih? 2%. Oke, siap, 2%. Baik. Oke, sekarang Kojiro, monitor. Ya, selamat Kristen, selamat siang. Kojiro, kalau dapat 20% saya dapat 20%. Dapat 20 juta saya dapat bagian nggak? nggak dapat bang, soalnya Lah nggak boleh. buat Masaha lagi. Ya, baik. NKRI, ya. itu rencananya buat nyicil maharnya Mbak Acebi. Nah, Ais, kau ini. Saya nggak dapat sama sekali. Masih mending Bang Arnold tadi 2% saya. mungkin Nah, kalau gitu 3%. turunlah. Masa pelit. Oh, 3%. Baik, mantap. Naik berarti naik. Naik dia 3%. NKRI monitor. Aduh. Jadi Yudas, saya nggak berkhianat loh. Saya cuma minta bagian aja. Gitu. Ya, Bang Arnold. Halo, monitor. Ya, Pak. Ya, Bang Arnold Kristen apa Bang Arnold? Protestan. Protestan. Bang, saya boleh tanya nih, ini serius ya, mode serius teman-teman di bawah ini serius ini saya bertanya. Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Tuhan kan Kok gelar. bisa? Iya, kok bisa Yesus jadi Tuhan? Tuhan itu gelar, Pak. Oke, kok bisa dia dikasih gelar Tuhan? Saya rubah pertanyaannya. Kok bisa ya? Itu. Infonya begitu, Pak, dari sana, Pak. Oh, infonya begitu teman-teman. Infonya gitu teman-teman. Info dari mana? Info dari mana? Bible. Ring 1, Pak. Ring 1. Ring 1 di Kristen itu siapa namanya ring satunya itu? Bang Arnold. Ring satunya siapa Bang Arnold? Allah, Pak. Oke, berarti ada info dari ring 1 bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu. Nah, sekarang kita cek, uji. Benarkah Yesus diinfokan oleh ring 1 dia Tuhan? Di mana? Lukas 2 nomor 11. Yang mana? Info dari ring 1. Lukas 2 nomor 11 apa Lukas 1:31? Lukas 1:31, Pak. Lukas 1:31 itu orang, Bang. Orang. Dari mana lagi? Lukas 2 nomor 11. Iya, Lukas 2 nomor 11. Oke, kita lihat pelan-pelan. Hari ini telah lahir. Betul nggak? Itu ya. Apa yang lahir? Juru selamat. Juru selamat. Di kota Juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nggak ada Yesus, Bang. Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud, gitu kan? Nah, Kristus artinya apa? Kristus artinya jalan keselamatan. Salah. Ini ngadi-ngadi Bang Arnold, ini ngadi-ngadi. Yang serius lah, Bang. Arti Kristus apa, Bang? Arti Kristus apa, Bang? Kalau seingat saya itu arti Kristus itu yang diurapi, benar ya? Yang diurapi. Yang diurapi. Oke, kita baca ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Benar nggak? Betul. Oke, berarti gagal dong. A1 salah lagi infonya. Info salah, ini salah info. Yang lahir bukan Tuhan, yang diurapi Tuhan. Itu menurut info di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul kan? Betul, Pak. Betul, bukan Tuhan, tapi yang diurapi Tuhan. Thank you, Azul. Nah, info A1 tadi mana? Yang dari Bapak bahwa Yesus itu Tuhan. Yang mana lagi? Sudah habis. 31.000 ayat lebih dalam Bible. Habis.
Tidak ada info lagi. Coba kita, Ibrani berapa lagi? Ayo. Di Ibrani 4 kalau nggak salah. Ibrani 4 nomor. Bentar saya cek dulu, Pak. Ya coba cek dulu, cek baik-baik ya, pelan-pelan. Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Nggak usah keburu-buru gitu loh. Kita santai di sini. Kalau nggak ada lagi kita tanya di ini aja, PNPB gitu ya, atau di BNPB ya. Karena ini ada sebuah kejadian luar biasa ya, darurat akal. Nah, harus hubungi BNPB untuk bertanya. Oke, NKRI, sambil tunggu Bang Arnold cari. Oke, Bang NKRI. Sabar dulu Bang, sabar dulu, kita bikin kesepakatan. Kalau Abang dapat 20 juta, saya dapat berapa Bang? 100%. Nggak boleh, masa Abang nggak dapat apa-apa? Iya. Ya enggak, saya 10% aja, boleh? Oke, siap. Oke, sepakat, siap. Lanjut, Matius berapa Bang? 1:16. Matius 1 nomor 14. 16. Oh 16, sorry. Oke, nggak apa-apa. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Mana Tuhan Bang? Katanya info A1 Bang. Iya. Kan yang ditanya itu buat hamba Kristus, bahwa dia adalah anak Maria. Membuktikan bahwa Yesus adalah anak Maria. Iya dong, yang kita tanya Tuhan. Loh kok bisa Yesus itu jadi Tuhan? Kok bisa Yesus Tuhan itu Bang? Iya, karena memang dia anak Maria. Iya. Anak Maria itu tadi. Kok bisa Yesus Tuhan? Yang anak Maria tadi itu kok bisa Tuhan gitu loh? Ya karena memang diperintahkan bahwa dia adalah Tuhan. Siapa yang merintah? Pembuktian lagi bahwa di Lukas 1:30. Sabar. Yang memerintah bahwa Yesus itu Tuhan siapa yang perintah? Tahu nggak kata perintah? Kata perintah tuh masuklah, duduklah, sembahlah, makanlah, bodohlah. Bodoh nih. Gitu kata perintah. Nah, ada nggak perintah menjadikan Yesus Tuhan? Ya ada gereja. Katanya A1. Ini yang info ini A1. Siapa A1 itu? Katanya Bapak. Ini bukan A1, ini sudah A5 ini kalau gereja. Lewat dulu murid-murid, ya kan 12. Lewat lagi orang setelah itu, baru terakhir gereja. A5 sudah infonya. Bisa ngawur tuh infonya. Ya Lukas 1:30-31. Lukas 1:30-31. Itu kan manusia, Bang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki, Bang. Tuhan itu anak laki-laki. Iya. Ya, anak laki-laki. Tuhan itu anak laki-laki. Berarti Bang, ketika Abang bilang naikkan pujian kepada dia, jangan naikkan Bang, majukan karena dia ada di depan. Iya betul. Hah? Bukan naikkan Bang, bukan naikkan pujian, majukan karena orangnya ada di depan, Tuhannya ada di depan, bukan di atas. Kalau di atas naikkan, kalau di depan majukan. Berarti gimana Bang? Ya berarti laki-laki. Berarti laki-laki. Bang, saya mau tanya ini Bang, mohon maaf. Kan katanya sering melihat Yesus menampakkan diri gitu. Satu ketika Bang di mall ini Bang, di mall itu kan ada toilet 2, toilet laki-laki, toilet perempuan. Nah, ketemulah Yesus di toilet laki-laki. Masalah nggak gitu kira-kira Bang? Masalah nggak Bang? Ya masalah. Tidak masalah. Kalau ketemu di toilet perempuan, masalah nggak? Ya tidak masalah juga. Masalah Bang. Karena di toilet itu Bang, ada orang Kristen, ada orang Islam, ada. Ya tetap yang perempuan yang dari Muslim tetap lempar Bang, pakai apa aja yang di situ, tempat sampah pakai apa, dilempar Bang. Karena dianggap laki-laki masuk toilet wanita. Nah, itu masalah. Kalau laki-laki nggak masalah. Karena paling dia bilang sama ya. Yesus kan dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria. Iya, nggak ada masalah dengan itu Bang. Dikandung oleh siapapun nggak ada masalah. Yang penting lahirnya itu, brojolnya itu loh, manusia kan? Manusia. Nah, lo kok bisa jadi Tuhan?
Ya karena itu dibuktikan oleh konsensus lintas agama dan ilmu pengetahuan. Tinggi sekali bahasanya. Apa tadi? Konsensus dan Lintas agama dan ilmu pengetahuan. lintas agama. Nah, yang menjadikan konsensus dan lintas agama sehingga Yesus menjadi Tuhan ini siapa yang ikut konsensus itu? Ya ada Kristen, ada Islam, ada Yahudi, ada akademisi Barat. Oh, oke. Itu di mana kejadiannya, Bang? Ya, kalau di Kristen kan seluruh dominasi Kristen, Katolik, Protestan, Ortodok menyebut Maria sebagai ibu biologis Yesus. Ya. Islam, Nabi Isa disebut sebagai putra Maryam, sebagai 3 kali dalam Quran. Yahudi, kalau menolak Yesus sebagai Mesias, catatan Talmud kan menyebutkan sebagai anak Maryam. Kemudian akademisi Barat juga begitu, ensiklopedia Britania Ica itu kan dan Oxford. Luar biasa ilmunya nih. Luar biasa teman-teman, kasih aplaus. Maria itu kan sebagai Luar. dari Nazaret. Iya, luar biasa ilmunya. Tapi masalahnya nggak menjawab pertanyaan, Bang. Ilmunya, pengetahuannya luar biasa tentang Yesus. Tapi tidak menjawab pertanyaan, kok bisa dia Tuhan gitu loh. Ya karena dia juru selamat. Ya, baik. Karena dia juru selamat. Tepuk tangan. Kepada siapa, Bang? Ya, kepada umat Kristen. Kristen belum ada kok dia datang kepada. Oh, Kristen sebelum Yesus sudah ada, Bang? Belum ada, tapi karena Terus? ada Yesus, jadi ada Kristen. Oh, ada Yesus, jadi ada Kristen. Jadi Yesus cuma datang ke Kristen. Rasis dong, Bang. Rasis, Bang. Tuhan kok rasis, Bang? Terus kita yang bukan Kristen ini apa? Umat siapa? Hamba siapa? Hamba Tuhan bukan ini kita nih. Hamba Kalau yang Tuhan. lain kan hamba Tuhan juga, tapi agamanya kan beda. Kita kan agama Kristen. Berarti saya selamat dong walaupun nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Selamat. 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 Selamat, teman-teman. Kita yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, selamat. Oke, bagaimana Arnold? Pendapat NKRI benar atau tidak? Silakan, Bang Arnold. Halo, Bang Arnold, monitor. Oke, Bang Arnold belum monitor. Mas Aha, pandangan dia tadi benar atau salah? Betul itu, Bang. Oh, betul juga. Waduh, benar lagi kawan-kawan. Jadi Bang Abu Hadid ini tetap selamat. Cuman kalau orang Kristen nanti tinggalnya di Menteng, kalau Bang Abu di Bekasi kira-kira gitu. Tapi tetap selamat di surga. Tetap selamat juga. Mati. Teman-teman, saya himbau mulai sekarang jangan percaya Yesus Tuhan. Siapapun dia, ingat tetap selamat, teman-teman ya. Cuman beda lokasi aja ya. Ya. Oke, jangan percaya Yesus Tuhan. Jangan percaya dia mati menebus dosa. Jangan percaya karena tetap selamat. Nah, Arnold sekarang tinggal satu. Bang Arnold. Monitor, Bang Arnold. Aish, begini-begini nih, bukan momot saya. Bang Abu. Ya. Bang. Kalau sabar dulu, ini kan mau dapat 20 juta, Bang. Siapa tahu satu dapat kalian bagi 4 sama saya kan gitu. Ini tuh mumpung Bang Zuma belum buka suara ini. Kalau Bang Zuma buka suara pertanyaannya lebih susah lagi gitu kan. Sama saya dulu pemanasan gitu. Oke? Iya. Ya, ini 20 juta, Bang. Karena saya belum tahu juga pertanyaan Bang Zuma sampai dapat hadiah 20 juta ini apa. Cuman saya pemanasan saja di sini. Nah, kalau kalian bertiga salah satunya dapat, kalau sampai lupakan saya perintah teman-teman, ada mereka di mana, report, tembak. Dimanapun, report, tembak. Itu ya. Jangan lupakan saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kalau begitu, pengajaran Yesus kepada Bani Israel, apakah sudah disebut Kristen? Pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Ya, Kristen, Bang. Pengikut Yesus itu Kristen. Bukan. Pengikut Yesus? Bukan. Iya benar NKRI. Bukan. Waktu masih di Israel, bukan. Yang benar mana, Bang NKRI? Yang benar yang mana? Ya, yang benar Kristen itu. ulang. Yang benar setelah ada pengakuan disalib. Setelah Yesus tidak ada, Kristen muncul di Antioquia pertama kalinya. Itu yang ada ditulis di Bible. Iya. Nah, kalau bilang gereja Yahudi, ada gereja Yahudi dan gereja non Yahudi. Tapi kekristenan itu di Antioquia.
Apa itu di Israel? Antioquia itu Israel. Ya dekat Israel lah, nggak jauh lah di sebelah utara kan. Dekat Israel itu Israel. Berarti Malaysia itu Indonesia. Brunei itu Indonesia. Iya, kan Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, Bang. Oh, itu nggak ada. Yang Yesus katakan jangan menyimpang ke bangsa lain. Menurut para teolog, ya, Matius 28 itu berakhir di ayat yang ke-15. Adapun 16 sampai 21 itu ayat sisipan, tambahan. Kata siapa? Bukan kata awam, bukan kata jemaat, kata teolog. Dan mereka menilai secara subjektif. Itu di Kodeks Sinaiticus ada kok itu. Di mana? Masa sih? Masa para scholar ini, para teolog ini nggak tahu kalau di kodeks ada? Gimana sih? Masa mereka belajar Bible nggak tahu tentang kodeks-kodeks? Manuskrip yang 60 ribuan manuskrip itu masa mereka nggak tahu? Lebih tahu Masaha gimana sih? Bukan 1-2 orang loh. Bukan 1-2 orang loh. Oke, kalau begitu kita katakan bahwa Kodeks Sinaiticus baru ditemukan setelah komentar dari para teolog tadi tentang Matius 28 tadi. Bisa nggak kita bikin begitu? Lah, komentar itu kan setelah abad ke-4. Lah, kan ada komentar bahwa Matius 28 itu secara subjektif dinilai adalah tambahan karena dia berakhir sampai di ayat 15. Nah, kalau di Sinaiticus ada, berarti komentar oleh para teolog di abad 21 ini ya lebih dulu daripada Kodeks Sinaiticus. Sepakat? Sepakat. Bang Zuma, ayolah Bang Zuma, buka suara Bang Zuma. Bang Burhadi coba Google dulu deh. Itu ada kodeks ada. Yang jelas Yesus itu adalah anak Maria. Matius 1 Kodeks Sinaiticus. Ya, betul. Lukas 1 Betul. 31. Betul. Lukas 2 6 sampai 7. Betul. Semua merujuk kepada apa? Kemanusiaan atau ketuhanan? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Pertanyaan saya, kok bisa jadi Tuhan? Itu loh. Pertanyaan saya itu, kok bisa jadi Tuhan? Karena belum dapat hidayah. Aduh, sakit banget karena belum dapat hidayah Yesusnya. Aduh, sumpah. Bang, abang jujur bang. Abang ini Kristen bukan bang? Jujur aja, jujur bang. Abang Kristen atau bukan bang? Ya, saya mau menjawab itu tadi yang 20 juta. Abang Kristen apa bukan bang? Tadi ditanya Kristen atau bukan? Ya, kalau sementara ini masih di awang-awang. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bantu follow akun saya di atas ya. Aduh, mati Masaha. Coba kau cek dulu dia, betul nggak? Kenapa dia masih di awang-awang itu? Coba dicek dulu. Saya nggak berani. Itu urusannya Kristen itu. Nah, coba ngecek. Saya tunggu. Bang Enkari. Halo, Bang. Halo, Kak Jero. Ya. Aku mau nanya satu nih. Bang Enkari mengimani Ismail atau Ishak yang akan dikorbankan, Bang? Ismail. Wah, Islam dia bang, itu jelas Islam. Tuh ini bahaya ini kalau kayak begini. Moderator, kita dipermainkan sama saudara kita sendiri moderator. Gimana dipermainkan? Gimana ini, aduh. Seorang Abu Hadid dipermainkan, aduh gawat nih. Aduh, saya mulai curiga nih. Mulai curiga saya tadi nih. Moderator di bawah, tolonglah moderator. Aduh, kena prank kita ini. Astagfirullahaladzim. Bukan demi 20 juta. Ya, makasih. Ya, teman-teman janganlah. Kalau Kristen, kalau Islam ya bilang Islam. Jangan gitu. Iya. Saya sampai air liur saya tadi sudah separuh habis ini. Ya. Ya, teman-teman jangan lupa ya, bantu follow akun ya. Oke. Ini si Arnold diam terus. Ini di bawah ada Kristen lain nggak moderator? Ada yang di bawah meminta naik tuh. Tadi ada yang ketik, saya lihat Kristen, ada tuh ketik Kristen. Bang Arnold turunkan aja, dia nggak ngomong kok. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kristen bang. Saya Karesteng bang. Betul, serius Karesteng? Karesteng saya. Oke bang, saya mau tanya abang. Kalau abang dapat 20 juta, saya dapat berapa bang?
Setengahnya paling. Nggak menyesal kasih setengah buat saya. Banyak bang. Saya nggak mau bang kalau setengah bang, karena di situ bukan saya yang ditanya. Ya 5% lah, anggap kayak 5%. 1 juta ya. Boleh bang? Boleh 5%. bilang. Oke. Tapi itu nanti yang nanya Bang Zuma, bukan saya. Ya, saya cuma mau tanya, kok bisa Yesus Tuhan? Sebenarnya saya juga nggak tahu bang. Waduh, gimana ini? Tapi abang menuhankan Yesus. Abang menuhankan Yesus. Dulunya. Sekarang? Saya lihat. Aduh, jangan. Sabar dulu, itu tadi apa? Muslim apa Kristen? Dia bilang di Kristen tuh. Parah kita ini, parah. Aduh, Ya tinggal aku gimana? deh. Sekali sama masaan, naikkan, Wijen naikkan. Jangan prank lagi. Aduh, sudah cukup. Jangan main prank lah. Dulu. Sekarang dia apa? Bang Abu. Ya. Bang. Kalau misalnya ada orang nyembah patung nih, ya kan? Patung itu Halo kan bang, tadi turun nih. Iya, Muslim apa Kristen bang? Saya Kristen bang. Serius? Coba. Serius. Masa tes. Cek. Bang Wijen mengimani Ismail atau Ishak yang akan dikorbankan? Ismail. Aduh, Islam. Aduh, ngeprank. Gak ngeprank, saya Kristen. Serius? Aduh. Jadi yang Beneran saya Kristen. Oke, Cuma Ismail ya, menurut siapa? Menurut siapa Ismail yang dikorbankan? Pengetahuan saya masih belum sampai sana bang. Aduh, masa? Yang lain. Ya, Bang Abu. Ya udah, pertanyaan kedua nih, Bang Wijen. Bang Wijen. Jangan susah-susah. Enggak gampang. Bang Wijen ini mengimani Yesus itu mati atau tidak mati di kayu salib. Gini loh bang ya. Ini saya cerita sebentar ya. Islam udah. Saya kan Kristen. Sabar. Saya kan Kristen. Terus begitu cintanya sama saya Yesus ya. Cinta banget saya sama Yesus. Saya lihat kayak perdebatan lintas agama kan, kayak Kodondi, kayak Bang Zuma ini kan. Kok Abu Hadid ya, nggak sebut. versi- Abu Hadid nggak sebut. lanjut. Terus kok saya sempat dengar kalau di samping ini itu Yesus nggak mati gitu loh. Karena akhirnya saya cari tahu nih. Ya, kalau gitu. Oke bang, saya mau tanya Bang Wijen, apa yang meyakinkan kita bahwa Anda Kristen? Kalau saya bohong, Enggak, apa yang bisa meyakinkan kami bahwa Anda Kristen loh, masih Kristen? mau apa ini? Terserah, apa yang bisa dibuktikan di luar Kristen meyakini bahwa Anda benar Kristen? Apa itu? Gimana ya? Pengakuan iman rasuli. Pertama, Anda tadi ditanya masalah Yesus itu disalib atau tidak, Ya. mati atau tidak, awalnya kan itu? Ya awalnya saya kan bersikeras kan, kayak mikir Yesus pasti mati nih, ya kan? Karena kan sudah ada di Alkitab nih, ya kan? Ya. Terus ada nih tetangga ya Islam gitu kan, dia bilang Yesus itu tidak mati sebenarnya. Di satu sisi saya lega, tahu nggak sih bang? Di satu sisi saya tuh lega gitu loh, kayak oh tuh apa orang yang saya cintai ini tidak dibunuh loh ternyata loh. Masya Allah, Tapi masih kayak ragu gitu loh. Saya masih ragu kayak itu hoax kah atau gimana kayak gitu. Terus setelah saya kayak lihat kayak kayak video-video gitu kan tentang menjelaskan kayak Yesus, tapi versinya Bang Zuma nih ya, kayak jadi sadar kok kayak kehendak Tuhan sama kehendak iblis sama ya, kayak ingin Yesus mati gitu loh. Harusnya kan bertentangan kan sebenarnya. Ya udah Bang Wijen ngucap kalimat syahadat aja sekarang nih mumpung ada Bang Zuma. Enggak lah. Sabar. Jangan buru-buru ya. Ketika keyakinan itu sudah benar-benar bulat, maka itu yang nggak boleh tunda. Tapi kalau masih ragu, ya silahkan belajar lagi kan gitu. Tapi kalau sudah yakin betul-betul, maka tidak ada lagi yang bisa dibilang tunggu atau menunda. Ini di dalil Al-Quran. Oke, lalu sekarang ketika Anda tidak meyakini Yesus mati, Anda tidak meyakini Yesus Tuhan, lalu siapa yang Anda yakini sekarang sebagai pencipta langit dan bumi? Bapa. Baik, Bapa yang Anda yakini, yang Anda sembah, dapat informasi dari mana? Enggak bang, jadi saya mikirnya kayak gini loh. Saya tanya dulu bang, abang kan Kristen nih, abang dapat info dari mana? Saya tanya dapat info dari mana? Kalau Bapa yang menciptakan. Enggak, bahwa keyakinan yang disembah itu Bapa, yang Anda tuhankan itu Bapa, dapat info dari mana? Itu lihat aja PP saya, Yesus itu berdoa itu ke siapa dia? Ke dirinya sendiri. Baik. Kan orang sedang itu kayak gitu itu.
Baik, baik. Artinya Anda Kristen. Baik, betul. Artinya Anda Kristen, Anda mendapati di dalam Bible bahwasanya Tuhan itu Bapa dan yang disembah itu Bapa. Kenapa? Karena Yesus berdoa. Iya. Yesus minta tolong. Oke, siap. Baik. Nah, ketika Anda meyakini bahwa Yesus itu utusan nggak dia? Anda yakini? Dulu sih saya tidak meyakini. Sekarang ya perlahan. Sekarang meyakini Yesus ya sebagai utusan. Utusan. Dia sendiri bilang kan kayak tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke. Itu yang sebenarnya saya bimbang. Saya sudah tanya ke kayak pendeta-pendeta, tidak bisa dia. Syahadat-syahadat. Bang, gereja mana, Bang? Bentar, gereja mana, Bang? Saya di GBI. Jadi mana? Janganlah. Nanti ketahuan pendetanya. Oh, serius. Jangan. Gini Bang Hujan, kalau kita baca Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan seterusnya. Apa yang abang pahami dari dalil ini? Nah itu saya tidak tahu, saya masih tidak tahu itu. Oke, tidak tahu. Baik, jujur tidak tahu. Baik. Sekarang saya tanya, yang memuliakan Yesus itu siapa? Kristen atau Muslim? Kalau dilihat dari benang merahnya, terdengar kayak Muslim ya. Muslim, Masya Allah. Muslim memuliakan Yesus. Yang memuliakan ibunda Yesus, Muslim apa Kristen? Yang memuliakan, saya lihat sih Katolik juga memuliakan ya. Baik, Kristen. Kalau Kristen sih tidak enggak, baik. Nah, Yesus ini karena tidak Anda yakini dia mati kan disalib, betul? Saya sih maunya begitu. Bukan saya maunya. Nah, Anda kan Kristen nih. Dari mana Anda mengetahui atau meyakini bahwa Yesus tidak mati? Dari Bible apa dari Al-Quran? Enggak Bang, dari saya mikir begini loh Bang, kayak sebenarnya keinginan Tuhan dan keinginan iblis itu kan harusnya bertentangan kan. Tapi kok sekarang sejalan? Ini khawatir Bang, khawatir Anda Kristen bukan, Islam juga bukan. Khawatir kan nanti Anda ini nggak jelas gitu. Sekarang, itu kan betul kan masa kan? Ya, makanya kalau misalnya ditanyakan, saya ini saya sekarang sih agnostik sebenarnya. Agnostik. Jadi status Anda sekarang ini meyakini Anda agnostik. Anda percaya Bapa? Ya. Dari Bible. Anda meyakini Yesus tidak mati dari Al-Quran. Kayaknya nggak cocok agnostik Bang. Anda cocoknya liberal Bang. Sorry. Salah juga ya. Salah. Ya Bang. Mantapkan jalan Abang. Ketika kebenaran itu Abang ketahui, ya. Sementara di sisi lain Abang menolak. Jadi contoh nih, Abang meyakini bahwa Bapa itu Tuhan dari Bible, tapi di dalam Bible Abang dustakan yang lain. Contoh. Nah, Abang juga meyakini nih dari Al-Quran, kan, bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, tapi Abang ingkari yang lain juga. Seperti apa itu? Ya contoh, Abang meyakini enggak Rasulullah itu utusan terakhir? Nah, saya tidak tahu itu. Nah, itu dia. Itu yang paling problem hari ini di masalah Abang ya, masalah Abang sendiri. Ya, karena saya kan fokusnya ke Yesusnya kan. Saya enggak, saya enggak kayak tahu menahu nih soal yang setelah Yesus ini loh. Saya enggak tahu. Oke, saya luruskan. Pertama, Al-Quran tidak pernah bernarasi bahwa Isa itu bukan Yesus atau Isa itu Yesus. Pertama, tidak ada dalil di Al-Quran yang menyamakan atau membedakan. Maka Al-Quran tidak memiliki beban tanggung jawab terhadap orang-orang yang mau menyamakan atau orang-orang yang mau membedakan. Ketika dia datang dengan bantahan itu, sebentar. Saya bicara Al-Quran ini. Al-Quran tidak menyeratkan bahwa Isa sama dengan Yesus atau Isa beda dengan Yesus. Tidak ada. Al-Quran tidak berbicara tentang itu. Al-Quran berbicara tentang Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kelahiran Maryam. Itu. Tidak ada penjelasan lain bahwa Isa itu adalah Yesus atau Yesus bukan Isa dan sebaliknya. Tidak ada. Yang kedua, Anda meyakini bahwa Isa dengan Yesus sama, mana buktinya? Dari mana? Dari mana Anda dapat bahwa Isa dan Yesus sama? Kan buktinya harus Anda yang bawa. Isa Al-Masih kan? Oke, berarti yang niru-niru Al-Quran, menurut Islam, Kristen apa? Siapa ini? Yang niru-niru ini? Nggak tahu lah saya itulah, saya nggak tahu. Nggak tahu lagi. Oke, gereja itu kan muncul belakang kan, setelah ada Islam.
Yo. Iya toh? Oke, yang niru-niru siapa? Islam apa Kristen nih? Kalau dari sejarahnya sih Kristen. Oke, jadi kalau untuk membuktikan bahwa Isa itu adalah Yesus, cuman ada karena gereja Isa Al-Masih gitu. Di terjemahan lama bukannya Isa juga ya? Oke, terjemahan lama. Yang baru sekarang Yesus. Nah, sudah. Berarti untuk membuktikan bahwa Isa dan Yesus tidak cukup dengan hal itu karena sudah diubah. Bahkan Isa Al-Masih pun sudah diubah. Nah, apalagi yang lain yang bisa menunjukkan bahwa Isa itu adalah Yesus? Di kalender ada itu. Selamat hari. Oke, kalender. Oke, Ya. kalender sekarang sudah tidak ada lagi, Bang. Tidak ada lagi kenaikan Isa Al-Masih, sudah nggak ada. Iya. Oke, apalagi, Bang? Itu aja sih. Makanya beban itu ada di orang yang menyamakan atau membedakan. Al-Quran sendiri nggak ada beban karena dia tidak menyimpulkan, tidak menyeratkan bahwa Isa itu Yesus, Yesus itu Isa, atau Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Nggak ada. Al-Quran ya berdiri sendiri, dia tidak bergantung kepada kitab-kitab apapun. Maka penjelasan Al-Quran ya penjelasan Al-Quran. Ketika tidak ada ya sudah tidak ada, gitu, Bang. Nah, kalaupun mau dibikin probability, kemungkinan ya kita tidak ada tahu bahwa di dunia ini ada 2 perawan. Ada nggak perawan yang lain yang melahirkan anak laki-laki? Belum tahu. Probability, kemungkinan besar bahwa Isa dan Yesus itu tokoh yang sama, kan gitu. Terus kita nggak tahu tokoh yang dilahirkan dari seorang perawan ini ada penyaliban, peristiwa penyaliban. Ada dalam Al-Quran disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib. Berarti peristiwa penyaliban ini ada. Apakah itu Yesus dan Isa? Bisa mungkin, ya, kemungkinan. Tapi memastikan butuh dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti-bukti kalau memang kamu benar. Jangan-jangan kita tilka amaniyuhum, hanya berangan-angan saja, hanya meraba-raba saja, gitu. Jadi sekali lagi Al-Quran terlepas dari segala beban-beban, bukti-bukti tanggung jawab. Nggak ada. Al-Quran independen. Dia berdiri sendiri menjelaskan tentang Isa alaihissalam yang tidak mati disalib, tidak mati dibunuh, walakin subbihalahu. Kemudian Allah angkat rafa'as samawat. Gitu. Jadi kalau ada yang mau samakan, tafadhol. Ada yang mau bedakan, silahkan. Tapi ingat, bawa bukti. Gitu. Gitu Bang Wijan. Nah sekarang proses kembali ke Bang Wijan ini. Bang Wijan ini nggak jelas, Bang. Abang, Anda tahu lah, kayaknya saya mending ateis aja lah. ateis ini tadi agnostik, sekarang ateis, Bang. Pikir bikin pusing soalnya. Sebenarnya Islam nggak membuat pusing, Bang. Islam nggak membuat pusing. Tuhan kita satu, Allah. Utusan terakhir adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Adapun mengenai seluruh syariat yang ada, mastata'tum, semampumu. Mampu kerjakan, tak mampu maka dengan cara yang kau mampu. Selesai, Bang. Tidak ada pemberatan. Kau nggak bisa ke haji, ke sana, tidak punya duit, ya sudah, jangan pergi ke sana. Mastata'tum. Dan Islam adalah ajaran yang realistis, yang tidak bertentangan dengan akal sehat. Sebab iman yang benar, iman yang tidak merusak akal. Itu iman yang benar. Kalau iman yang salah, itu pasti merusak akal. Setuju nggak Bang Wijan? Ya, setuju. Setuju, Masya Allah. Baik. Contoh ini Bang, saya, Bang Wijan punya toko ini, toko jualan sembako apa. Saya merampok toko abang. Saya nih. Terus karena begitu kasihnya Bang Wijan terhadap manusia, terutama saya, lalu Bang Wijan bilang, saya ampuni kamu. Tapi cara pengampunan saya harus anak saya dulu wafat, dimatikan. Setuju nggak? Anaknya Bang Wijan harus diwafatkan dulu. Setuju nggak? Nggak, Bang. Iya, nggak mungkin. Akal sehat mau nerima kayak gitu, nggak mungkin. Nggak nyambung. Berarti ajaran yang iman yang itu tadi merusak, mencederai akal. Nah, iman itu nggak boleh mencederai akal. Ya, ketika penjelasan tentang Islam berbicara tentang Allah, Allah tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi Allah menyuruh, kalau kamu lihat itu ciptaan-ciptaan itu, siapa yang ciptain? Pertanyaannya jadi 3 bagian. Apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Gak mungkin. Apakah salah satu dari mereka yang menciptakan yang lain?
Lebih nggak mungkin lagi, orang dia aja ada. Siapa yang adaan dia? Nah, jadi kemungkinan yang ketiga cuma satu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu. Tidak ada kemungkinan yang lain. Cuman yang terakhir tuh. Nah, abang setuju nggak bahwa segala sesuatu ini ada yang ciptakan, Bang? Setuju. Setuju. Jika jadi ateis ini abang. Nah. Oke. Setuju. Tapi yang maksud saya menciptakan ini, saya sekarang kan gara-gara ini kan pusing kan. Saya mikir kayak teori Big Bang aja sih. Sabar. Oke. Semua ajaran atau keyakinan meyakini Tuhan mereka yang menciptakan. Kristen juga meyakini Tuhan mereka yang menciptakan. Oke, yang lain pun mengklaim. Nah, pertanyaannya, Tuhan yang menciptakan ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa, Bang? Mereka kerjasama kayaknya. Kerjasama. Berarti ada berapa pencipta, Bang? Lebih dari 1? Banyak lah, Bang, enggak tahu lah. Banyak. Oke, saya tanya. Pencipta mana yang ciptakan langit? Berarti bagi tugas dong. Masa semua dibebankan ke satu sementara ada banyak? Berarti yang cipta langit harus yang ini, Tuhan yang satu ini. Yang ciptakan bumi, Tuhan yang 2 ini. Kerjasama kan gitu. Harus Ya, ada yang bilang itu ada anaknya, ada bapaknya, ada mamanya. Jadi ini yang bikin saya bingung loh. Marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Kata orang Tritunggal ini menunjukkan bahwa sudah ada ketritunggalan itu sejak awal. Nah, kalau begitu, ketika mereka adalah setara atau mereka satu hakikat, tentu ada pembagian tugas yang adil kan gitu. Masa Tuhan gak maha adil? Oke, Tuhan yang A ciptakan tangan kanan, Tuhan yang B, atau ginilah bagi tiga ya, kepala, badan, kaki. Nah, pertanyaannya, siapa yang ciptain kepala? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yang Kristen. Tuhan yang mana? Pusing saya. Aduh. Oke, Bapak ciptakan yang kepala, badan yang ciptakan Yesus. Mungkin. Terus bagian kaki Roh Kudus. Mungkin. Nah, berarti apa dialog terakhirnya, kita telah menyempurnakan penciptaan, kan gitu. berarti Tuhan yang cipta langit itu lebih hebat. Waktu dia ciptain langit, dia tidak butuh yang lain. Waktu dia ciptain bumi, dia gak butuh yang lain. Nanti pada saat penciptaan manusia, baru dia bilang, marilah kita. Kan gitu. Waktu dia ciptakan langit, langsung dia bilang, ciptakan langit, ya, maka langit jadi. Itu gak butuh kita di situ, gak pakai kita di situ. Langsung bumi jadi. Begitu ciptakan manusia, marilah kita. Berarti dia ngajak nih yang lain, ayo Tuhan lain, Tuhan A, Tuhan B. Setelah nanti dulu sidang ilahi dulu, para ilahi sidang menetapkan kita mau rancang manusia ini model kayak apa nih? Ya ribut-ribut lah. Model kayak Son Gokong, jangan. Yang satu keberatan. Kayak ini, jangan. Udah gimana kalau kayak kita aja? Oke, sepakat. Bagi tugas kita ya. Itu seperti apa itu? Contoh seperti apa manusia itu? Apa? Terus ada nabi seperti Luga itu contoh dari siapa itu? Oh ya, nanti kita tanya dia ya. Nanti kita tanya dia. Saya juga penasaran, pengen tanya dia juga tuh. Iya. Nah, ketika penciptaan manusia baru diajak nih yang lain nih. Nah, lebih hebat tuh yang Tuhan yang pertama ciptain langit, ciptain segala sesuatu. Lebih hebat Tuhan yang itu, karena mau tidak mau dia juga turut andil serta dalam penciptaan manusia. Artinya secara kuantiti dia menciptakan lebih banyak, lebih sempurna, bukan sempurna ya, lebih banyak daripada Tuhan yang lain. Yang lain hanya manusia doang yang diciptain. Itu pun nggak jelas juga nih. Yang mana yang ciptain kepala, yang bikin badan, yang bikin kaki, nggak tahu lah. Nggak tahu sudah kita, berat kita ini. Nah, tapi sabar dulu Bang Wijen ya, nanti kita lanjutkan. Kita sapa dulu yang baru hadir, Esti, Mbak Esti. Iya, selamat siang. Selamat siang Mbak Esti. Yang Riko, selamat sore. Riko, selamat sore. Turunlah. Mbak Esti Kristen ya Mbak? Iya, Kristen Pak. Oke, Mbak kalau dapat 20 juta saya dapat berapa Mbak? Bagi 2 kita ya? Oke, itu sih kalau untuk banyak. Tadi saya nggak mau. Bagi 2 saya nggak mau. Biar nggak susah banget lah pertanyaannya ya. Kan bukan saya yang nanya Bang Zuma. Saya cuma dengar doang.
Iya. Bang Zuma belum monitor kah Bang Zuma? Akulah Yesus. Sudah sepakat kita Bang Zuma. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya dapat 10 juta. Kalau dia dapat 20 juta. Udah. Lanjut abangku. Siap, makasih Dinda. Barakallahu fiik. Sahabat-sahabat yang lain, jumpa lagi kita di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan tema kita ini bisa terjawab oleh saudara-saudara kita dari Kristen, agar supaya lebih mudah penginjilan kalau sudah terbukti bahwa ternyata yang mereka sembah ini adalah anak Maria, atau jangan-jangan dia adalah Kristus palsu. Dan untuk kemudian memastikan itu, kita persilahkan kepada teman-teman Kristen untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Kristen yang mereka sembah, saudara Kristen ini adalah benar-benar anak Maria. Kalau anak Maria kan berarti mereka menyembah utusan yang datang kepada Bani Israel. Silakan saudara, siapa namanya? Esti. Silakan. Siap Bang Juma. Silakan. Gas Bang Esti, gas. Saya mendukungmu. Iya, ini pertanyaannya apa tadi? Apakah benar yang Anda sembah adalah Kristus anak Maria? Maria ya? Iya, ibunya Yesus namanya Maria. Betul Bang Zuma. Benar. Yes. Yesus anak Maria datang hanya kepada Bani Israel. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Matius 10:5-6. Aku berpesan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Lalu Yesus yang datang kepada Kristen ini Yesus yang mana? Yesus Kristus Bang Zuma. Dia tahu Yesus yang mana, kan Yesus yang anak Maria mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, baik. Jadi kalau kenapa kami bisa yakin Yesus itu Tuhan, ya kan? Jadi di dalam Yesus membaca kitab Nabi Yesaya di Lukas 4:16 sampai 21 Bang Zuma. Di mana? Di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Mundur dulu ke data nomor 6-nya. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis berkata apa? Aku akan memberikan segala kemegahan dunia dan seluruh kemuliaannya bila mana engkau menyembah aku, dan aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti iblis menjanjikan kemudian kekuasaan dan kemegahan dunia apabila ada orang yang menyembah dirinya. Maka segala kuasa dunia akan diberikan. Berarti iblis ini adalah pemegang kunci kuasa dunia. Dan Yesus pun sudah menerangkan itu di dalam Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Jadi kata Yesus, penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke, saya jawab Bang Zuma. Silakan. Dalam Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Makanya dia nggak bakal bisa menerima kemegahan yang iblis tawarkan. Karena di dalam kepercayaan iman Alkitab, dunia itu berasal dari iblis. Seperti itu, Bang Zuma. Iya. Keyakinan kami ya. Iya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi yang berasal dari surga itu, yang berasal dari langit itu bukan cuma satu. Iblis juga berasal dari langit. Dalam 1 Korintus 15:48 pengakuan Paulus, makhluk-makhluk langit itu sama dengan Yesus yang berasal dari langit. Apouranios, makhluk langit, bukan makhluk surga.
iblis pun sama seperti Yesus katanya berasal dari atas, yaitu dari langit. Jadi kalau ada dasar pijakan menuhankan Yesus karena dia berasal dari langit, sekali lagi berasal dari atas, iblis pun berasal dari atas. Bisa aja Bang Zuma ya. Ya, itu dalil, Mbak. Kan? Ya jadi begini Bang Zuma. Ya, silakan. Ya iblis itu memang kan dari langit. Tapi kenapa dia diusir? Dia diusir kan dia ingin menjadi seperti Allah. Ya kan nggak mungkin gitu kan. Sementara jabatan dia Iya, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang diperintah oleh dia yang ingin menyamai Tuhan, itu agama mana? Agama mana yang melantik manusia menjadi sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Ketika tadi dia ingin menyamai Tuhan, dia gagal. Ketika dia datang kepada Musa, dia gagal. Ketika dia datang kepada Yesus, dia gagal. Tapi ketika dia datang kepada pengikut-pengikutnya, dia berhasil. Pengikutnya menggaungkan ke seluruh dunia bahwa ada sosok bernama Yesus Kristus itu sehakikat, satu level, satu derajat dengan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan ini kemudian mempertuhankan, melantiknya, mendudukkan kemudian kedudukannya tinggi setinggi-tingginya melampaui awan-awan naik ke langit sehingga dia nampak setara dengan Tuhan. Iblis berhasil nggak dengan menggunakan nama Yesus untuk menyamai Tuhan? Berhasil nggak? belum ya? Berhasil. Karena kata Yesus, penyesat ini menyesatkan banyak orang, berarti berhasil. Nah sekarang mari kita lihat agama mana yang mendudukkan Tuhan itu punya saingan. Tuhan itu dikatakan 3 pribadi, padahal Tuhan itu cuma satu hakikat, tapi ada pribadi-pribadi lain. Nah itu siapa tuh? Saya setuju Bang Zuma. Saya setuju Bang Zuma kalau satu pribadi, nggak ada 3. Yang ngomong 3 itu kurang kuat imannya Bang Zuma. Mohon maaf. Nah oke. Kalau begitu Yesus Kristus ini masuk nggak di dalam pribadi satu ini? Jadi begini Bang Zuma. Silakan. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus kan, kalau Bapa berbeda sama Yesus, 3 pribadi kan. Kalau Bapa berbeda sama Yesus, berarti dia bukan Tuhan dong. Nah jelas itu. Sedangkan faktanya Yesus bukan Bapa. Faktanya dia sebagai Allah, dia menyamar Bang Zuma. Jangan Anda membantu iblis untuk menyaingi sang Bapa dengan melantik si anak. Anak ini mengaku dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan dilantik sama seperti Bapak, jangan. Iblis tepuk tangan nanti. Yesusnya nih, ketika diceritakan dalam Lukas 4, iblis datang mencobai Yesus. Yesus, jika engkau menuhankan aku, sujud menyembah kepadaku, maka segala kemegahan dan kemuliaan bumi ini akan aku berikan. Sebab aku berkuasa atas bumi dan aku berhak memberikan kepada siapapun kuasa itu yang aku kehendaki. Ketika kemudian iblis mencoba Yesus dengan iming-iming kuasa dunia, Yesus menolak. Berarti Yesus tidak berkuasa atas dunia. Yesus masih tetap saja, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena Yesus menolak kuasa dunia yang diberikan oleh iblis. Maka iblis mundur. Lukas 4 nomor 13, iblisnya mundur. Iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika kemudian Yesusnya gagal, iblisnya gagal memberikan kuasa kepada Yesus, selanjutnya iblisnya mencari korban baru. Dia dikatakan dalam Lukas 4 tadi, di data 13, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana kemudian waktu tepat itu? Pada saat Yesus terangkat ke langit, dia leluasa kemudian mengaku-ngaku Yesus, memporak-porandakan ajaran Yesus. Nabi Abraham sudah ada di bumi, Nabi Musa sudah ada, Nabi Daud, Salomo, Yesus sudah ada di bumi. Iblis kemudian berkuasa. Maka ketika ada pengganti Yesus